yang sudah taubat. Di kalangan nabi-nabi ada Nabi Zannun namanya ya. Nabi Zannun, Nabi Yunus. Ya. Ini penutupan bahasan kita. Kita lihat kisah orang-orang yang sudah taubat. Nabi Zannun teman-teman, di alam nabi ini, di alam utusan-utusan Allah, ini penutupan bahasan kita ya, beberapa kisah orang soleh. Yang pertama, kalangan nabi-nabi. Nabi ini yang disebut dalam Al-Quran Zannun. Zannun ini nabi yang pernah berbuat kesalahan, Nabi Yunus. Nabi Yunus ini teman-teman, di alam nabi ini, kalau Allah sudah tugaskan dia ke satu tempat untuk berdakwah, dia nggak boleh tinggalkan lokasi, nggak boleh tinggalkan lokasi, harus tetap di situ, walaupun dibunuh sama kaumnya. Tugas Nabi, dia akan diberikan double pahala dari manusia biasa, dan kalau dia dibunuh dia mati syahid, nggak boleh tinggalin lokasi. Nabi Yunus ini rupanya ditugaskan oleh Allah ke sebuah wilayah namanya Nainawa. Nainawa ini kayak satu perkampungan gitu, jumlahnya masyarakatnya 100.000 orang, banyak. Nabi Yunus dari luar Nainawa. Di Nainawa ini orang sembah patung besar, patung singa. Mereka sembah patung itu. Datanglah Nabi Yunus alaihissalam, dakwai mereka, ingatkan, mereka nggak mau dengar. Bangkang, setiap hari bangkang. Nabi Yunus berdoa, ya Allah, kasih lokasi dakwah yang lain, jangan di sini. Ini orang-orangnya keras kepala semua. Allah belum turunin perintah. Kena lama nunggu wahyu, Nabi Yunus ambil inisiatif keluar, tinggalkan lokasi itu. Niatnya baik, mau dakwah tempat lain ya, tapi di alam Nabi nggak bisa ini, harus di situ sampai Allah perintahin pindah atau enggak. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, disiksa, dilemparin kotoran, dicaci maki, nggak tinggalin Mekah. Walaupun harus dibunuh sama kaumnya, sampai Allah perintahin. Memang alam Nabi harus begitu. Nabi Yunus tinggalin. Waktu Nabi Yunus naik ke atas kapal, gitu kan? Kapal dihantam dengan ombak yang besar. Lalu kemudian kata kaptennya, kita harus buang barang-barang nih. Buang semua barang-barang. Masih berat juga kapal. Akhirnya ambil inisiatif harus lempar penumpang. Ditaruhlah nama-nama orang penumpang semua. Di batu ditulis, ditaruh, diacak. Namanya siapa yang keluar, dia yang harus loncat ke lautan. Setiap diacak, nama Nabi Yunus keluar. Orang-orang di kapal itu tahu siapa Nabi Yunus. Mereka bilang, ini Nabi Allah, gak mungkin dia. Acak lagi, namanya siapapun yang keluar di antara kami akan loncat. Diacak yang kedua, nama Nabi Yunus juga keluar. Sampai 10 kali tetap namanya Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus mengatakan, mungkin ini hukuman dari Allah karena saya meninggalkan lokasi dakwah. Pelanggaran. Maka Nabi Yunus berdiri di pinggir kapal, begitu loncat ke lautan, ikan paus datang buka mulutnya telan. Selama 2 minggu di perut ikan. 2 minggu ini gak makan, gak minum. Ikan paus ini ikan yang besar. Perutnya ikan itu kotorannya di situ. Dan ikan paus ini kalau makan ikan lain, dia gak kunyah ya. Ditelan langsung, hidup-hidup semua masuk di situ. 2 minggu gak bisa bernafas, baunya busuk, gak ada makanan, tertahan di situ. Maka selama 2 minggu Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Setelah taubat 2 minggu, Allah SWT buat dia dimuntahkan oleh ikan paus itu. Dimuntahkan, bajunya semua sudah sobek, gak ada baju. Telanjang Nabi Yunus AS jalan. Lalu Allah SWT pertemukan dia dengan satu pohon. Diambil daun-daunnya, ditempelin jadi baju sama dia. Diambil tangkatnya jadi tutup auratnya semua. Dia maju sebentar sedikit, Allah kasih lagi sapi, tidak ada pemiliknya, sapinya gemuk, diminum air susunya. Dia maju lagi sebentar, ditemukan ada pohon labu, labunya sudah matang, dimakan labu tersebut. Maka setelah itu Allah kembalikan dia ke kaumnya. Rupanya waktu dia tinggalkan kaumnya, Allah datangkan badai besar, sampai patung singa mereka, kaumnya ini hancur semua. Kepala sukunya bilang, kayaknya ini yang dikatakan oleh Yunus nih. Ya Allah, kembalikan Yunus pada kami akan ikuti ajarannya. Maka Nabi Yunus pun dikembalikan oleh Allah ke wilayah tersebut dan berimanlah mereka. Tapi saksi bahasan adalah Nabi Yunus sempat melakukan pelanggaran Allah. Tapi Nabi Yunus taubat. Berarti pelanggaran bisa terjadi pada kita kan? Kadang-kadang niatnya baik. Sama Nabi Adam alaihissalam tadi waktu digoda. Dengarkan firman Allah menceritakan masalah itu. Di dalam surah As-Saffat tentang kisah Nabi Yunus. Surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul kami. Id abaqa idal fulkin mashhun. Ingatlah ketika dia lari menuju ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama
fakana minal mudhadin, dan dia ikut berundi, namanya diundi, tapi dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, lalu dia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan dia tercelah. Kenapa? Karena dia tinggalkan dakwah, maka Allah masukkan dalam perut ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalau dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka pasti dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kata Allah SWT di ayat 145-nya, fanabadzahu bil ara'i wa huwa saqim, kemudian kami lemparkan dia dari mulut ikan itu ke daerah yang tandus, padang pasir, sedangkan ia dalam keadaan sakit. 2 minggu gak makan, gak minum, gak tidur, bau busuk dan segalanya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, lalu kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon jenis labu. Labu yang matang dia makan. Makanya ulama tafsir bilang labu itu sangat bermanfaat buat stamina. Karena Allah bilang Nabi Yunus ini dalam kondisi 2 bulan 2 minggu gak makan, labu yang Allah kasih untuk kembalikan staminanya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia kembali ke kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih. Fa amanu famatta'nahum ilahin, maka mereka beriman dan kami tinggalkan mereka dalam waktu-waktu tertentu. Itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saya simpulkan teman-teman, juga pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri pernah melakukan kesalahan. Waktu itu Nabi SAW pulang dari rumahnya, dari masjid ke rumahnya. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha dengan Hafsah, istri Nabi yang lainnya, ini kebetulan bertetangga rumahnya. Ini termasuk istri-istri Nabi yang paling muda. Cemburu mereka besar. Maka Aisyah bilang sama Hafsah, wahai Hafsah, Rasulullah ini kalau dari rumahnya Maria, istri yang lain, selalu dikasih madu. Maka Nabi suka sekali dengan madu, baunya enak, ya, rasanya manis, Nabi suka madu. Maka Aisyah bilang, kalau nanti datang ke rumah saya Nabi, saya akan bilang bau mulutnya Nabi bau. Kamu juga bilang sama ya. Sepakat 2 orang istri ini. Nabi SAW ini orang yang sangat bersih, suka jaga bau mulutnya. Selain makan madu yang tidak membaukan mulut malah baunya wangi, juga beliau suka pakai siwak kalau masuk ke rumah. Pas masuk rumah, Aisyah bilang waktu Nabi mau dekat, ya Rasulullah, mulut anda bau. Kata Nabi SAW, saya tidak makan kecuali madu. Kata dia, tapi bau ya Rasulullah. Nabi tahu ada apa-apa nih, gak mungkin, gitu kan? Nabi pindah ke rumah sebelah, rumahnya Hafsah. Hafsah bilang lagi sama. Maka Nabi SAW keluar dari rumahnya, pergi ke pinggir kota Madinah, duduk. Lalu Nabi bilang, waktu lagi duduk merenung, apa ini sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa mereka buat seperti ini? Nabi tahu ini sebenarnya kesalahan. Maka lewat seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda sedih begini? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Kata Nabi apa? Hari ini saya haramkan madu. Karena menurut Nabi, madu penyebabnya nih. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Allah turunkan Jibril alaihissalam pada saat itu membawa surat tahrim. Surah nomor 66 ayat 1. Ayat 1 bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Madu itu halal. Bagaimana kau bisa haramkan? Karena mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segera tobat hai Nabi, karena itu salah. Kan itu. Berarti Nabi Muhammad SAW pernah melakukan, tapi diingatkan langsung kan? Nabi SAW bertobat kepada Allah. Dan Nabi SAW sampaikan kepada Aisyah dan Hafsah, telah turun firman Allah begini, kalian telah menipu nih sebenarnya, kalian buat masalah ini. Maka mereka bilang, dari mana kau tahu? Kata Allah, kata Nabi SAW, Allah menceritakan kepadaku. Jadi teman-teman sekalian, jelas sekali kalau ada kesalahan yang terjadi, gitu kan? Tapi orang yang benar adalah orang yang taubat kepada Allah. Baik, kisah sahabat. Misal teman-teman sekalian, kisah seseorang yang bernama Naim bin Mas'ud. Ini mungkin maaf, saya masih butuh sekitar mungkin setengah jam lagi. Masih bisa? Baik. Naim bin Mas'ud teman-teman adalah salah seorang orang kafir dulu. Jadi ada perang Ahzab ya. Perang Ahzab terjadi ini teman-teman sekalian. Perang yang terkenal dengan perang Khandaq juga.
tahun 5 Hijriah. Ada dua suku Yahudi namanya Qainuqa dan Nadhir. Dua suku ini Nabi SAW usir dari Madinah karena mereka berkhianat. Kalau suku Qainuqa, pernah ada seorang sahabiat Nabi perempuan lagi belanja di pasar mereka, lalu penjaga toko, pemilik tokonya laki-laki Yahudi ini, dia bilang, digoda-godain sahabatnya, suruh buka cadarnya, mau lihat wajahnya. Sahabiat ini nggak mau, sahabat perempuan Nabi ini nggak mau. Maka si penjaga toko Yahudi ini sama temannya melakukan konspirasi, taruh besi tajam di kursi yang perempuan ini duduk, sahabat ini duduk. Waktu berdiri tertarik, sobek semua bajunya, kelihatan auratnya. Maka mereka tertawakan itu. Lewat seorang sahabat Nabi laki-laki di situ, lihat kejadian, henuskan pedangnya, dibunuh Yahudi pemilik toko. Orang pasar Yahudi ini keroyokin sahabat satu ini. Dibunuhlah di sahabat satu ini, maka sahabiat tadi maaf, sahabiat tadi perempuan ini pergi ke Madinah, pergi ke masjid Nabi. Ya Rasulullah, kejadiannya begini. Maka Nabi SAW bentuk pasukan, serbu ke bentengnya Qainuqa, lalu berkata, serahkan siapa yang bunuh Muslim tadi itu. Yang keroyokin tadi di pasar itu siapa yang bunuh, bawa ke saya akan hukum. Karena Yahudi ini nggak mau semuanya, maka Nabi hukum semuanya. Waktu mereka menyerah, diusir dari Madinah, pindah ke wilayah Khaybar. Suku Yahudi yang kedua namanya Nadhir. Nadhir ini juga di Madinah. Waktu Nabi SAW lagi ke tempat mereka, pemukiman mereka, Nabi duduk di bawah sebuah rumah, ditemani oleh Abu Bakar, Umar, Zubair, dan Ali. 4 orang sahabat lagi duduk depan Nabi, ngobrol-ngobrol. Orang-orang Yahudi bilang, dari suku Nadhir nih, tidak ada kesempatan membunuh Muhammad mengalahkan waktu sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah yang ada Muhammad tuh, lempar batu, kesempatan biar dia mati. Ada satu orang bilang, saya. Diangkatlah batu, saking beratnya sampai susah diangkat batu itu. Begitu dia ada di atas rumah, Jibril datang alaihissalam menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepalamu ada Yahudi yang mau lempar batu. Nabi SAW tahu wahyu, berdiri, jalan. Tidak bilang sama sahabat-sahabatnya nih, saya ada Yahudi yang mau lempar batu, enggak. Diam-diam aja, Nabi berdiri, Nabi jalan. Yahudi yang di atas rumah ini nunggu. Dia pikir Nabi hanya keluar sebentar, punya hajat kembali lagi. Sahabat-sahabat Nabi juga, Abu Bakar, Umar, Talha, Abu Bakar, Umar, Zubair, dan Ali. 4 orang ini mengira Nabi juga cuma punya hajat. Zaman dulu orang, maaf, kalau mau ke WC ke padang pasir, mungkin Nabi cuma punya hajat nih, balik lagi. Nabi nggak balik-balik. Kelamaan nunggu, 4-4-nya pulang Madinah, lihat Nabi sudah punya pasukan, serang, kepung di Nadhir. Itu yang di atas rumah itu yang melempar batu, datangin, mau dihukum. Bagaimana caranya mau bunuh Nabi? Rupanya suku Nadhir nggak mau nih, dikepung semua. Waktu menyerah diusir dari Madinah. Mereka akhirnya tinggal di wilayah Khaybar. Nah ini teman-teman, rupanya mereka mengatur konspirasi di Khaybar. Pada tahun 5 Hijriah, mereka gerakkan semua suku-suku Arab. Dengan mereka biayai, Yahudi biayai, ayo kita bergerak, serang Madinah yuk. Semua suku Arab berkumpul, termasuk Quraisy. Dan Abu Sufyan dipilih jadi pemimpinnya, gitu kan. Ringkas cerita teman-teman sekalian, masuklah mereka ini 10.000 orang, semuanya pasukan kuda. Ini pasukan kuda di zaman sekarang seperti orang tank, ya. Itu kuat sekali. Jadi kudanya sudah dilatih bisa menyerang, bisa nendang, bisa menyerobot, gitu. Itu luar biasa. 10 pasukan kuda nyerang Madinah. Nabi SAW waktu dengar, Nabi tanya sahabatnya, kita harus buat apa nih? Madinah lagi lemah. Salman Al-Farisi datang mengatakan, ya Rasulullah, di Persia, karena dia dari Persia, kami kalau lemah, kami buat parit, sehingga musuh nggak bisa nyerang. Oke lah, kita buat parit. Kalau kota Madinah kita ibaratkan meja ini teman-teman, di sisi timur dan baratnya Madinah, itu dikenal dengan wilayah Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Wilayah timur dan barat. Ini kalau sekarang teman-teman lagi umrah atau haji, bisa minta mutawifnya, pengantarnya bilang, teman-teman sana orang Indonesia bilang, saya mau lihat mana Harra Syarqiyah, mana Harra Gharbiyah. Wilayah ini teman-teman sangat luas, ada banyak batu-batu hitam tajam-tajam. Jadi nggak mungkin kuda lewat situ, nggak mungkin juga orang lewat. Panas, hitam, tajam batu-batu itu, dan banyak sekali. Jadi Madinah secara alami terlindung dari timur dan baratnya. Dari arah utaranya, jadi kalau kita ibaratkan misal telapak tangan saya ini Jazirah Arab ya, Madinah itu ada di atas, Mekah ada di bawahnya. Jadi Mekah itu ada di selatannya Madinah. Indonesia itu ada di bawah, kita di selatan. Jadi kalau kita naik pesawat sebenarnya, kalau mau ke Madinah, itu lewatin Mekah itu. Mekah di bawah. Jadi Mekah dilewatin, tapi bukan di atas kota Mekahnya ya.
Tapi maksudnya Mekah dulu kita dapat, baru Madinah, karena Madinah di atas. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam. Nah, kota Madinah dari timur dan baratnya penuh dengan batu-batu tajam. Dari utara, kejauhan orang-orang Mekah kalau mau nyerang, mereka mutar dulu ke atas baru nyerang dari utara. Maka satu-satunya tempat adalah daerah selatan. Selatan inilah yang dibuat parit oleh Nabi SAW. Parit ini teman-teman dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter. Tidak bisa kuda lewat, dalam. Semua orang masuk di situ. Maka orang-orang Quraisy itu datang, mereka bingung gimana caranya perang ini. Strategi ini belum pernah mereka tahu. Satu-satunya teman-teman sekalian pintu bisa masuk, ada suku Yahudi yang ketiga. Di Madinah ada 3 suku Yahudi, tadi 2 sudah diusir, Kainuqa dan Nadir. Ada 1 suku Quraidah di pinggir parit. Jadi ini tidak bisa dilubangi karena benteng mereka di situ. Maka kalau mereka buka pintu gerbang bisa masuk ke dalam nih. Bisa masuk ke dalam. Suku Quraidah ini sepakat sama Nabi. Nggak akan kerjasama sama Ahzab nih. Sama pasukan kelompok ini Ahzab tidak partisipasi. Tapi bela Madinah. Ternyata mereka berkhianat. Yahudi ini berkhianat lagi, suku Quraidah. Mereka membuka benteng mereka untuk masuk. Gitu kan? Ringkas cerita teman-teman sekalian. Ini tentu peperangan cukup panjang lebar. Kalau teman-teman ikuti di YouTube ada ceramah Sirah Nabawiyah tentang perang Khandaq. Mungkin ada 4 jam ceramah tentang masalah itu. Jadi kalau saya cerita sekarang sampai subuh nggak habis gitu. Baiklah. Yang jelas teman-teman, salah satu penyebab menangnya kaum muslimin dari situ. 45 hari mereka ngepung Madinah. Tidak bisa masuk. Setiap mereka mau loncat parit, mau tutup, mau timbun parit itu dipanah oleh kaum muslimin. Mereka nggak bisa lolos. Subhanallah, satu malam Nabi SAW berdoa, ya Allah berikanlah kemenangan. Setelah 45 hari mereka mengepung. Maka doa Nabi mustajab. Ada satu pimpinan Quraisy bernama Naim bin Mas'ud. Naim ini pimpinan orang Quraisy dan dia juga termasuk temannya Abu Sufyan. Memang niatnya mau nyerang Madinah nih. Tidak tahu kenapa selama 45 hari ini dia aneh saja melihat, kok bisa ditembus nih. Dia coba lihat muslimin, dia perhatikan dari jauh, mereka sholat, kelihatan kan di seberang parit kelihatan lagi sholat, mereka baca Quran kalau malam, tersentuh dia. Akhirnya dia lempar panah ke arah muslimin, ada surat, tulisannya, hai Muhammad, saya Naim bin Mas'ud, saya mau ketemu, saya mau masuk Islam. Baik, Nabi SAW suruh turunin tangga dari kayu, turunin tangga ke parit, jemput dia, dijemput, ini malam-malam nih. Orang-orang waktu zaman dulu tidak ada lampu ya, gelap. Diturun dari sisi parit, masuk. Naim langsung syahadat depan Nabi. Masuk Islam. Kata Nabi SAW, kenapa kau masuk Islam hai Naim? Dia bilang, saya tidak tahu, tersentuh. Ya Rasulullah, saya yakin kau utusan Allah. Ini pasti kuasa dari Allah, nggak mungkin enggak. Baik, kata dia, hai Rasulullah, perintahkan saya, apa saja. Suruh saya buat apa saja. Sekarang saya sudah taubat nih, dulu saya kafir, sekarang saya sudah paham Islam. Saya mau buat sesuatu untuk agama Allah. Kata Nabi SAW, kau cuma 1 orang, apa yang kau bisa lakukan? Kalau kau bisa ngacoin pasukan mereka, kacoin aja. Strategi perang, ngacoin. Kata Naim, ya Rasulullah, tapi kalau begitu, berarti aku kadang-kadang harus membuat mereka berkelahi. Kata Nabi SAW, ini medan perang, lakukan saja. Pulanglah si Naim ini, kembali dari parit, syahadat kan tidak damai ya, kembali pindah ke kemah orang-orang kafirin, ketemu sama orang-orang Quraisy. Maaf, dia pergi dulu ke suku Quraidah tadi, si Yahudi yang di pinggir parit. Dia pergi sana, ketuk-ketuk pintu gerbang. Kepala sukunya tahu Naim ini juga salah satu kepala suku di Mekah. Bukain pintu. Kepala sukunya Quraidah ketemu. Kata Naim, kalian tahu nggak siapa saya? Kata orang-orang Yahudi, iya, kami tahu siapa kamu. Kalian sudah tahu bagaimana musuhnya saya sama Muhammad? Iya, kami tahu kau benci sekali Muhammad. Karena itu kau datang dari Mekah mau berperang. Kata Naim juga, apakah kalian tahu bagaimana kedudukan saya di orang-orang Quraisy? Kata mereka, iya, kau salah satu kepala sukunya. Baik, kata dia, kalian percaya atau tidak percaya terserah. Tapi orang-orang Quraisy sudah mau bubar nih. Ini sudah mau pulang. Kalau mereka bubar, kembali ke negeri masing-masing, kalian tinggal sendirian di Madinah. Pasti Muhammad sama pasukannya bantai kalian. Kalian berkhianat. Kalian kan berkhianat. Kalian tinggal sendiri. Nggak ada yang tolong kalian. Ini semua akan pergi nih.
Benar nggak? Oh, benar juga ya. Lalu apa saran kamu? Kata orang-orang Yahudi, kata Naim, minta 10 orang tokoh-tokoh Quraisy, pimpinan-pimpinan sukunya, untuk bergabung dengan kalian. Tahan di benteng kalian, kasih makan, kasih minum, pokoknya tinggal satu benteng sama kalian. Supaya kalau pasukannya pulang, ini tetap ada jaminan. Kata mereka, pendapat yang bagus. Baiklah, kami akan lakukan. Naim turun tuh, keluar, pergi ke pasukan Ahzab, kumpul sama Abu Sufyan dan teman-temannya. Hai Quraisy, kumpul, ada berita penting. Malam itu juga, cepat dikerjakan sama dia. Baiklah, kumpul semuanya. Lalu dia bilang, hai Quraisy, kalian tahu siapa saya kan? Iya, kamu salah satu pimpinan kami. Jelas, kalian tahu bagaimana musuh saya sama Muhammad? Tahu, kau keluar dari Mekah mau memerangi dia. Baik, kalian tahu bagaimana kedudukan saya di suku Quraidah, Yahudi tadi? Oh tahu, mereka sangat menghormati kamu. Baiklah, ketahuilah, orang-orang Yahudi mau berkhianat pada kalian. Apa khianatnya kata Quraisy? Mereka akan memperbaharui akadnya sama Muhammad. Kan selama ini mereka berkhianat. Sekarang mereka akan buat akad baru kalau mereka tidak mau berkhianat. Karena takut kalian pergi, nanti kalian tinggalkan mereka sendiri. Dan mereka akan menjadikan 10 toko kalian sebagai penjamin. Kan tadi suruh ambil 10 toko ya. 10 toko kalian akan diminta. Besok mereka akan minta tuh. Supaya jadi jaminan. Diserahkan kepada Muhammad, terserah Muhammad mau dibunuh atau tidak. Abu Sufyan sempat ragu. Abu Sufyan bilang, coba saya pastikan sendiri. Kata Naim, silahkan. Malam itu juga Abu Sufyan pergi ke benteng Quraidah. Ketuk-ketuk, dibukain. Ketemu Abu Sufyan kepala suku. Kenapa Abu Sufyan datang? Saya mau, kata Abu Sufyan, besok ada berita penting. Besok kita akan serang Madinah nih. Kata Abu Sufyan. Dia mau tahu informasi betul atau tidak. Besok kita serang Madinah. Kalian serang dari benteng kalian, kami serang dari parit. Kata orang-orang Yahudi, besok Sabtu. Hari Sabtu itu mereka tidak perang. Kami nggak mau perang hari Sabtu. Memang apa adanya, Sabtu nggak mau perang gitu kan. Kata Abu Sufyan, baik, hari Ahad. Lusanya kita serang. Baiklah. Lalu kata si orang-orang Yahudi, tapi kami akan bukakan pintu gerbang buat kalian. Kami akan serang. Cuma kalian harus serahkan 10 orang kalian masuk ke pasukan kami, supaya kami dapat jaminan kalian tidak meninggalkan kami nih. Kata Abu Sufyan, oh benar si Naim nih, rupanya benar nih, dia mau serahkan 10 orang kita nih gitu kan. Baiklah, Abu Sufyan pulang, kumpulin semua orang Quraisy. Tidak ada lagi gunanya kita bertahan, kata Abu Sufyan. Suku Quraisy sudah berkhianat, kita nggak ada pintu masuk, dari parit nggak bakal bisa, pintu di sana satu-satunya. Malam ini bubar semua, pulang gitu. Waktu mereka bilang mau bubar, Allah datangkan angin kencang malam itu. Terbongkar semua kemah mereka, terbongkar semua unta-unta mereka, semua kendi-kendi mereka terbongkar semuanya. Bubar semuanya nih. Pasukan Quraisy bubar semua, gitu kan. Gara-gara perilaku Naim yang baru taubat. Bagaimana dia langsung mengabdi pada agama Allah gara-gara itu. Padahal ini tadinya pasukan Ahzab sudah luar biasa. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, kami belum pernah merasakan sulitnya berperang mengalahkan perang Ahzab. Tiap hari tunggu di parit, tiap hari. Orang-orang Quraisy ini buat macam-macam ya. Mereka lempar panah, lempar tombak, umat Islam nangkis. Di antara mereka juga ada yang sampai menginjak-injakkan kaki kudanya di tanah, terus mundur. Jadi tanah itu merosot masuk ke dalam parit, gitu kan. Ini kan tanah-tanah yang sudah jatuh di parit harus dinaikkan lagi. Kalau enggak mereka lama-lama bisa punya jalan. Itu susah selama 45 hari, gitu kan. Sampai mereka sudah sangat letih pada saat itu. Tapi berhasil gara-gara adanya Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pada saat itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kisahnya teman-teman. Kemudian kisah yang lain, Thumama bin Gusal al-Hanafi. Ini kisah nama-nama orang yang mungkin jarang antum dengar ya. Makanya sengaja saya angkat nama-nama ini karena punya kisah-kisah unik dalam sirah nabawiyah. Thumama ini teman-teman adalah kepala suku Hanif. Suku Hanif ini suku orang yang benci sama Islam. Di suku Hanif ini teman-teman, kalau ini misalnya setengah meja ini Mekah, setengahnya lagi ini adalah suku Hanif. Ini suku Quraisy, ini suku Hanif. Suku Hanif ini pas sebelah Mekah. Mungkin kalau saya tidak tahu kalau di Denpasar ini, kalau di Jakarta itu seperti Jakarta sama Depok, bersebelahan langsung. Nah ini Jakarta misalnya Quraisy, Mekah, suku Hanif ini Depoknya, jadi dempet. Dan dua ini suku besar dua-duanya.
Suku Hanif ini teman-teman, kepala sukunya namanya Thumamah. Dan orang ini, Thumamah ini adalah orang yang sukunya dia yang menyiapkan asupan makanan buat Mekah. Karena semua kafilah dari negeri Syam lewat dulu suku mereka, baru masuk ke Mekah. Jadi asupan makanan, gandum, kurma, apa segala dari suku Hanif nih, buat Mekah, pengasopnya. Ringkas cerita teman-teman, selesai perang Ahzab tadi, bubar semua ini, pasukan Ahzab. Nabi SAW menghukum satu persatu orang yang memerangi muslimin. Dimulai dari suku Quraidah. Tadi orang Yahudi ini, dihukum sama Nabi SAW. Laki-lakinya dihukum mati semuanya, perempuannya dan semuanya menjadi hamba sahaya. Selesai suku Quraidah, Nabi SAW bentuk pasukan-pasukan besar, lalu menyerang suku-suku Arab yang bergabung di Ahzab. Satu persatu yang sudah pulang ke kaumnya, serang oleh Nabi SAW. Serang semuanya nih. Ini hukum semua ini, yang pernah datang menyerang Madinah ini. Nah, salah satu pasukan yang Nabi pernah kirim, ada satu pasukan dipimpin oleh sahabat Nabi yang mulia. Waktu itu namanya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Maslamah ini teman-teman, dia membentuk pasukan tidak banyak orangnya, 30 orang untuk nyerang wilayah Najd. Ada satu suku Arab di sana namanya Bani Qirta yang menyerang Madinah juga. Maka waktu itu, waktu pulang dia serang ke sana 30 orang, tapi kena tiba-tiba suku ini lari semua. Diambillah ghanimah-ghanimahnya, unta-untanya segala diambil sebagai hukuman. Waktu pulang, mereka temukan ada satu orang di tengah jalan, lagi jalan sendirian. Muhammad bin Maslamah mengira orang ini dari suku Qirta tadi itu. Ditawan aja langsung, dibawa ke Madinah. Tiba di Madinah, mereka melapor, ya Rasulullah, udah selesai nih, kami sudah jalankan tugas kami, gitu kan. Maka ini semuanya, ini harta rampasan perang, ini tawanannya. Nabi SAW keliling lihat tawanan-tawanan, ternyata ada Thumamah, ada satu orang di situ. Kata Nabi SAW kepada Muhammad bin Maslamah, apakah kalian tahu siapa orang yang kalian tawan ini? Kata mereka, kami tidak kenal ya Rasulullah. Ini Thumamah bin Gusal al-Hanafi, ini kepala sukunya Hanafin. Ini tetangganya Mekah ini. Kalau kalian bisa berbuat baik padanya masuk Islam, kalian akan menang. Berbuat baik pada tawanan. Dan memang sunnah Nabi teman-teman, kita kalau nawan musuh, kita disuruh kasih makanan, kasih minuman, obati lukanya. Nggak boleh kita gebuk-gebukin, nggak boleh pukul-pukul tawanan, biar dia masuk Islam. Emang sudah begitu dalam Islam. Tidak boleh kita mukul tawanan. Sampai dijanjikan pahala yang besar bagi orang yang memberikan makan orang-orang tawanan. Para tawanan-tawanan Madinah dulu, tawanan-tawanan Nabi itu mengatakan, demi Allah, kalau kami lagi ditawan walaupun kami diikat, para sahabat Muhammad memasukkan roti ke mulut kami. Dan kalau roti itu jatuh, mereka segera menangkapnya sebelum tersentuh dengan tanah dan memasukkan kembali ke mulut kami. Jadi saking baiknya sahabat. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara itu. Kebaikan dengan tawanan. Tidak ada Nabi pernah suruh pukul, cambuk, nggak pernah. Selalu Nabi suruh berbuat baik dan banyak masuk Islam gara-gara. Ini cerita kata Nabi SAW, layani dengan baik tawanan, terutama si Thumamah ini, karena ini kepala suku ini, baikin hubungan dengannya. Thumamah diikat di tiang, pas diikat pintu masjid. Jadi Thumamah ini lihat, kalau Nabi SAW datang, imami sholat, dia dengar ayat dalam bahasa Arab. Setelah 3 hari, Nabi datang mengatakan, hai Thumamah, bagaimana pendapatmu? Mau masuk Islam? Atau kamu tetap mau dengan keyakinanmu? Atau ada pendapatmu yang lain? Kata Thumamah, wahai Muhammad, bila engkau membunuh, aku kau bunuh, maka engkau membunuh seseorang yang memiliki banyak darah yang siap berkorban untuknya. Maksudnya sukuku ini akan serang Madinah. Perang-perangan nih pasti, kalau kau bunuh aku. Bila engkau memaafkan seseorang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Aku tahu bagaimana membalasmu. Kepala suku dia. Dia tahu kalau kita raja lah ya. Saya tahu bagaimana balas kamu. Bila engkau menginginkan harta, sebut saja. Apa saja yang kau mau, pasti engkau akan dapatkan. Nabi SAW tinggalkan. Nggak aja ngomong. Sholat. Terus, sampai 3 hari. Hari pertama Nabi tanya begitu, dia jawab sama. Hari kedua Nabi tanya, tetap sama. Hari ketiga juga tetap sama. Tapi selama 3 hari ini Thumamah lihat. Sahabat-sahabat berikan dia makanan. Sahabat-sahabat berbuat baik dengan dia. Gitu kan. Lalu setelah hari ketiga, Thumamah ulangi sama. Hai Muhammad, kalau kau bunuh orang yang banyak darah siap berkorban untuknya. Kalau kau memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Kalau kau bintingin harta, sebutkan saja saya akan kasih.
Sumama kaget, kata Nabi SAW di hari ketiganya, saya maafkan kamu, pulanglah. Tidak ada tebusan, tidak ada dendam, silakan pulang. Sumama kaget, dia tahu, dia kepala suku. Kalau mereka menawan seseorang, kalau minimal pasti dipukul, minimal. Makan juga dikasih pas-pasan, kalaupun dikasih, gitu kan. Dan kalau mau dilepas, harus ada tebusannya mahal. Apalagi kepala suku. Nabi SAW tidak pukul dia, dikasih makan dan minum sepuasnya, gitu kan. Dan juga pada saat dia mau disuruh pergi, dimaafin. Maka Sumama keluar dari Madinah, teman-teman sekalian. Dia mandi, dia ganti bajunya, dia masuk ke Madinah, lalu dia syahadat. Masuk Islam di tangan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, kenapa kau masuk Islam? Ditanya, kenapa syahadat? Kenapa tidak syahadat dari awal? Dia bilang, demi Allah ya Rasulullah, dulu engkau orang yang paling aku benci, agamamu agama yang paling aku benci, dan negerimu negeri yang paling aku benci nih, Madinah nih, aku paling tidak suka dulu. Sekarang semuanya terbalik. Negerimu ini, engkau Rasulullah orang yang paling aku cintai, juga agamamu yang paling aku suka, dan negerimu yang paling aku rindukan, Madinah. Sekarang ya Rasulullah, aku akan balik ke kaumku. Tadinya aku ini waktu keluar ditawan oleh Muhammad bin Maslamah, mau ke Mekah, mau umroh, keluar dari sukuku. Tapi aku ditawan sama orangmu, Muhammad bin Maslamah. Sekarang sarankan ya Rasulullah, aku pulang ke kaumku atau aku umroh saja? Kata Nabi SAW, umroh, tapi umroh dengan cara Islam. Diajarkan umroh cara Islam itu begini. Jangan lagi minta-minta sama berhala, jangan lagi sembeli buat berhala. Tawaf seperti ini caranya 7 kali, bacanya ini, sa'i, nanti tahallul dan seterusnya. Maka Sumama mengatakan, baiklah ya Rasulullah, pergilah Sumama ke Mekah. Setelah belajar beberapa hukum Islam, begitu masuk di Mekah, orang-orang Mekah menyambut Sumama. Orang Mekah tahu ini kepala suku Hanif, disambutlah, tawaf bersama-sama dengan dia. Dia lagi tawaf. Talbiyahnya orang Islam itu bedanya dengan orang Quraisy dulu. Ada Quraisy menambah kalimat. Jadi begini, labbaik Allahumma labbaik, aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, saya jawab panggilanmu dengan santun tanpa ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sesungguhnya puji-pujian, kerajaan milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini talbiyah yang benar nih, talbiyah Islam. Nabi Ibrahim ajarin, Nabi Muhammad SAW ada juga ajarin. Orang-orang Quraisy menambah kalimat syirik. Kalimatnya adalah la syarikan illa lak, ya. Tambahannya itu la syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau kuasai. Artinya ada patung-patung ini sebagai sekutumu. Sumama waktu tawaf, dia nggak baca potongan kalimat itu. Dan orang-orang Quraisy tahu ini talbiyahnya orang Islam, ini talbiyahnya orang musyrik. Mereka tanya, hai Sumama, kenapa kau nggak baca tambahannya? Kata Sumama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kaget mereka semua. Kau sudah murtad? Dia bilang tidak, saya tidak murtad, saya sudah masuk Islam. Maka tiba-tiba mereka marah, mereka menawan Sumama, dikurung Sumama ini, di penjara. Waktu di penjara teman-teman sekalian, dikurung, Sumama kirim berita ke kaumnya, sukunya di sebelah. Sukunya juga dengar kalau kepala suku ditahan. Kata Sumama, boikot semua makanan dan minuman yang diasup ke Mekah. Jangan ada yang boleh masuk. Kaumnya lakukan. Dalam 3 hari saja Mekah jadi kosong makanan. Kan mereka makan terus kan. Ternyata dari suku Hanif semua nih diboikot, nggak boleh. Maka Abu Sufyan datang mengatakan, hai Sumama, maafkan kami tidak akan lakukan lagi, kami akan bebasin kamu gini-gini. Kata Sumama, tidak bisa. Kalau kalian mau saya maafkan, kalian minta maaf sama Rasulullah SAW. Suruh minta maaf sama Nabi di Madinah. Tadinya ini orang-orang Quraisy kan habis serang Madinah suku Ahzab, perang Ahzab ya. Perang Ahzab ini kan memalukan kaum muslimin karena diserang Madinah, tapi mereka tidak berhasil. Sekarang Sumama masuk Islam dengan hikmah Allah, dengan taubat dari kekafiran kepada Islam, dia langsung membalik keadaan. Dia bilang, saya tidak akan memberikan asupan makanan pada kalian kecuali Rasulullah maafin. Ke Madinah minta maaf sana. Jauh Madinah nih, 400 kilo, 3 hari 3 malam. Kalau enggak bisa makan.
Akhirnya teman-teman sekalian Quraisy musyawarah yang diutus Abu Sufyan, kepala sukunya mereka, berangkat ke Madinah, ketemu dengan Nabi SAW. Hai Muhammad, maafkan kami, ini silaturahim, kami diboikot, gak bisa makan, apalah, mohon maaf gitu. Kata Nabi SAW, baiklah, diutus surat, hai Thumama maafkan. Thumama pun akhirnya memberikan mereka makan gara-gara maafnya Nabi SAW. Tersebar satu jazirah Arab kalau muslimin mengalahkan Quraisy. Makanannya Quraisy sekarang dari orang Islam. Kalau Nabi SAW bilang tahan, gak bisa makan nih, mati kelaparan semua. Tapi perannya siapa? Thumama. Orang yang tadinya jahat sama Islam, sekarang taubat. Lihat bagaimana perilaku mereka. Dulunya jahat, bertaubat, jadi orang baik, bahkan membela kebenaran. Kan? Masih ingat tadi kalau teman-teman yang hadir kisah Umar bin Khattab, benci Islam luar biasa, masuk Islam jadi pejuang yang luar biasa, memerangi kaum musyrikin, gitu kan. Terakhir teman-teman sekalian, kisah tabi'in, dan saya angkat satu saja di sini, kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini teman-teman sekalian dulunya perampok. Fudail ini saking kuatnya secara fisik, ya, dia bisa merampok sendirian teman-teman, sendirian. Orang-orang Arab, kafilah Arab kalau lewat di tempatnya Fudail ini di daerah Irak ya, kalau lewat mereka bilang jangan lewat malam hari. Di sini ada Fudail. Fudail ini bisa, Fudail ini gini ciri khasnya teman-teman. Kalau ada kafilah lewat, dibunuh dulu, baru ampas. Jadi biar antum kasih, ini ya harta saya Fudail, jangan bunuh saya, nggak bisa, tebas dulu. Nggak ada ceritanya, bunuh dulu baru ambil harta. Jadi Fudail selalu membunuh ini. Teman-teman kalau belum tahu tentang kedudukan Fudail teman-teman, sekarang kalau antum baca buku apa saja dalam tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, masalah keimanan, masalah taubat, pasti ada namanya Fudail ibn Iyad berkata rahimahullah. Fudail ibn Iyad ini ulama besar sekarang, dikenal. Ini dulu dia awalnya perampok, penjahat besar, bunuh orang, setiap orang lewat dibunuh sama dia. Satu waktu teman-teman sekalian, dia mau masuk ke dalam, dia masuk dalam satu kota, di salah satu kota dekat tempat dia mencuri, dia mau merampok nih, naik tembok rumah, dia temukan di dalam rumah itu tuan rumahnya lagi sholat malam dan membaca firman Allah dalam sholatnya itu surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 16, bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, tinggal belajar, mati masuk surga. Itu maksudnya. Lalu janganlah mereka mengira, jangan mereka menjadikan diri mereka seperti orang-orang yang diturunkan Alkitab sebelum mereka dari Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka berlalu dengan masa yang panjang, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Akhirnya hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang terjadi teman-teman waktu mendengar ayat ini, rupanya Fudail bin Iyad tersentuh. Belum ketiba saatnya orang beriman untuk tunduk, untuk kembali ke jalan Allah. Dia tersentuh. Entah kenapa, dia bilang saya menangis. Fudail bin Iyad menangis. Turun dari tembok itu, enggak tahu mau kemana. Tengah malam nih, jalan sana sini mau kemana, gelap. Gak ada penerangan lampu tengah malam. Dia lihat ada masjid, kayak kita masjid gini, masih gelap. Masuk ke masjid. Dia nggak tahu, sholat nggak tahu. Penjahat ini dulu, nggak ngerti apa-apa. Masuk masjid, duduk depan mihrab, nangis saja. Waktu menjelang subuh, marbot masjid datang, masuk masjid, pengen nyalain. Zaman dulu orang pakai minyak sama sumbu ya, dinyala-nyalain supaya terang gitu. Kayak kita sekarang lampu gitu. Dia nyala-nyalain, si marbot ini dekat dengan mihrab, kok ada orang. Begitu dekat, Fudail bin Iyad, lari dia. Fudail bin Iyad, lari. Dia lari keluar. Tidak berani masuk. Orang tahu Fudail bin Iyad ini pembunuh di masjid. Ngapain di masjid ini? Gitu kan. Ada orang-orang yang mau dalam sholat subuh datang semua. Kenapa? Ada Fudail di masjid. Tertunda sholat subuh. Nggak ada yang berani masuk. Tertunda. Dalam kisah dikatakan tertunda sholat subuh. Orang mau masuk. Fudail di dalam 10 orang, 20 orang pun bisa dilawan sama dia. Orangnya kuat. Mahir membunuh orang gitu kan. Akhirnya sampai mereka diskusi-diskusi ini gimana jalan keluar, nggak mungkin nggak sholat subuh nih, sudah lewat waktunya. Maka mereka bermusyawarah. Satu orang bilang, saya coba masuk lihat deh.
Waktu dia masuk didengar baik-baik, suara tangisan. Didekatin, hai Fudail, ngapain kau di masjid kami? Gitu kan? Karena tidak pernah masuk masjid kan orang ini. Maka kata dia, saya taubat kepada Allah. Waktu itu dia ini marbot takbir, Allahu Akbar, Fudail taubat. Orang-orang pada masuk semua, salaman sama dia, pelukan, taubat nasuha. Waktu taubat teman-teman sekalian, mulai hari itu dia baca buku-buku, dia mulai hafal Quran. Umurnya kalau nggak salah waktu itu sudah sekitar hampir 40 tahun lebih. Baru taubat nih. Mulai hafal Quran, mulai baca buku, mulai sampai menjadi ulamanya muslimin. Fudail menjadi ulama muslimin dan terkenal kisahnya. Kalau teman-teman ketik di Google kisah Fudail bin Iyad, keluar kisah-kisah ini. Tentu banyak versinya ya. Ini salah satu versi yang saya sampaikan. Kalau bagaimana setelah taubat dia menjadi ulama muslimin. Dan ini yang dibutuhkan teman-teman sekalian. Setelah kita berbuat salah dulu, taubat nasuha, menjadi orang baik, kemudian kita isi dengan amal-amal saleh, meninggal insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam. Jadi ini teman-teman yang saya bisa bahas, tentunya mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya akan bacakan 1-2 pertanyaan yang ada ya. Mudah-mudahan sesuai dengan tema ya. Umat Islam di Bali sebagian besar bekerja di sektor pariwisata atau di hotel. Pendapat Ustadz bagaimana? Sebenarnya sektor pariwisata sesuatu yang halal, bukan haram asalnya. Asalnya. Dia jadi haram kalau antum kelola dengan cara haram. Kan begitu? Saya kasih contoh misal. Ada satu travel haji umroh yang kebetulan saya bimbing di Jakarta. Pemilik travel ini teman dekat saya. Dan dia sekarang buat program selain haji umroh, programnya bagus. Dia menawarkan membuat proposal, dia datangin perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa, yang ada banyak keliling dia. Di negara-negara Islam termasuk Mesir, Tunis, Jazair dikirimin. Proposal ini menawarkan untuk menjadi turis ke Indonesia. Tapi proposal itu berbunyi menawarkan untuk turis-turis yang berkeluarga, turis-turis muslim yang mau masuk, seperti itulah ya. Maka berhasil ternyata banyak sekali orang-orang di sana, termasuk orang non muslim yang masih sehat gitu kan. Dalam arti kata memang mereka tidak suka dengan hidup bebas-bebas, mereka mau datang dengan istri, dengan anaknya, memang mau menikmati pemandangan gitu kan. Itu datang, dan banyak datang ke Indonesia. Contoh saja, seandainya semua muslim-muslim di Bali ini membuka diri untuk muslim-muslim turis, ditawarkan dengan program yang baik gitu kan, kemudian mereka memenuhi Bali ini, pasti secara otomatis karena banyak pengunjung maka akan berubah semestinya gitu kan. Itu sebuah poin, misal contoh gitu kan. Atau misal kalau antum memang merasa itu adalah sesuatu yang sangat, contoh yang lain, maaf saya kasih contoh lain. Saya kemarin ke Pekalongan. Di Pekalongan ini teman-teman sekalian saya nginap di satu hotel syariah. Jadi salah satu yang bangun itu teman dekat saya di Jakarta, pengusaha dia. Saya nginap di sana. Hotelnya dibuat bagus sekali, tidak terlalu mewah, bintang 3, tapi dibuat bersih. Betul-betul syariah. Syariah benar. Itu sampai di hotel itu, di kamar hotel ada speaker. Speaker itu ada volumenya. Kalau volume ini dikecilin atau bisa dikecilin, bisa dibesarin. Itu 24 jam ngaji sama ceramah. Tapi subhanallah, hotel itu yang penuhin orang non muslim. Yang penuh orang non muslim yang datang. Penuh. Ditanya, ini yang pemilik hotel bicara sama saya kemarin, saya satu mobil di Jakarta, saya tanya. Yang saya lihat waktu saya nginap sana banyak orang Chinese ya, orang non muslim, orang Jepang. Iya banyak. Yang datang beli batik-batik, itu banyak. Loh, antum pernah tanya ya kenapa mereka nginap di hotel antum padahal hotel syariah? Sudah. Sengaja kami survei, tanya, anak-anak tanya semua, kenapa kok datang ke sini? Jawaban mereka semua hampir sama. Karena kami tahu hotel ini bersih. Gak ada minuman keras, gak ada perempuan tidak benar. Orang non muslim itu yang jawab. Mereka masih ada yang sehat, yang mau yang begitu memang. Penuh, sedikit orang Islam menginap, hotel syariah. Saya ke Bandung kemarin, juga begitu ada hotel syariah. Yang mayoritas datang orang non muslim. Banyak, gitu kan? Di Jakarta juga begitu, banyak mereka. Jadi teman-teman, coba kembangkan wacana yang kita milikin untuk melihat pangsa pasar yang tidak harus kena dengan hukum-hukum haram agama. Bisa saja, ya? Itu penting, karena kalau antum libatkan pendapatan antum dengan khamar, dengan perempuan yang tidak benar, ada konsekuensi hukum. Dan untuk apa teman-teman sekalian? Anggap antum punya hotel yang maju, travel yang maju, lalu kemudian antum meninggal, orang terus jalankan dengan perbuatan-perbuatan haram. Uang yang haram berbahaya loh.
Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram, neraka lebih pantas baginya. Ada konsekuensi. Orang zina kita dapat dosanya, orang mabuk kita dapat dosanya. Untuk apa ini? Berani coba maju. Ada fakta tadi saya bilang, teman-teman sekalian, memang banyak hotel syariah dan penuh konsumennya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malah kita lebih aman, karena ternyata orang-orang yang datang ke tempat kita itu juga memang orang-orang yang baik. Bukan orang yang suka resek. Karena orang yang mabuk, orang ini memang biasa suka resek gitu ya. Orang suka buat macam-macam yang tidak benar. Sisi lain juga kita harus makan sesuatu yang halal. Allahu a'lam. Saat ini syaitan-syaitan berhasil menyesatkan 2 orang manusia, makhluk atau lebih yang telah memerkosa dan membunuh seorang gadis dengan kejam dan sadis. Namun Allah masih memberikannya kesempatan untuk hidup dan bertaubat. Pertanyaan adalah, apa nasihat untuk kita agar memandang kasus ini adalah takdir Allah dan tidak menaruh marah pada mereka? Tentu saja teman-teman sekalian, semua orang yang berbuat salah harus dihukum. Apalagi kalau kepergok tadi saya bilang kan, nggak boleh orang buat salah sudah memerkosa tidak dihukum. Hukuman serahkan kepada pemerintah kita, karena kita belum ada penerapan hukum Islam. Serahkan pada pemerintah, yang jelas dihukum gitu kan. Ada banyak orang tua anaknya narkoba, dia konsumsi narkotika, tapi ibunya nangis-nangis suruh keluarin lagi dari penjara, bayar akhirnya, buat lagi masalah, coba suruh penjarain. Hukuman itu, efek jerah itu penting dalam kehidupan. Setiap orang buat salah hukum, orang begini hukum, laporin, gitu kan. Setelah dilaporin, kita berdoa semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah kasih hidayah, mudah-mudahan sadar. Tapi hukuman harus datang. Kalau hukum Islam jelas, dia kalau tidak dihukum oleh pemerintah setempat, tetap hukuman Allah akan datang. Nggak ada orang yang selamat. Orang yang memerkosa, orang yang membunuh, pasti hukuman akan datang padanya. Jangan heran orang seperti ini kena penyakit kronis lah, kena inilah, dia berumah tangga juga ribut rumah tangganya, anaknya jadi kacau dan seterusnya. Jadi Allahu a'lam, menurut saya serahkan pada hukum, biarin dia dihukum, sambil kita tentunya ya, tentu kita mendoakan supaya dapat hidayah. Orang-orang yang sedang dapat musibah kita hibur, gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah ini akan Allah angkat dan menjadi pelajaran buat mereka. Seperti itulah yang saya ketahui. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan sampai ketemu insya Allah di pengajian kita besok. Yang terakhir, insya Allah yang terakhir maksud saya di pekan ini. Mudah-mudahan waktu lain kita masih Allah bisa pertemukan. Judulnya, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Hanya saja besok memang akan lebih banyak kisah-kisah. Akan masuk ke banyak kisah-kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka bahagia pada saat menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang menghadapi masalah diselesaikan masalahnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, saya mengajak teman-teman mengunjungi web resmi di www.khalidbasarama.com. Ada 425 ceramah bisa didengar, di YouTube bisa didukung dengan like-nya, dengan di subscribe juga langganan, sehingga setiap kali ada ceramah akan bisa diterima, dan juga dengan di share kepada teman-teman kalau dianggap itu ada manfaatnya. Dan juga kalau yang pakai HP Android bisa masuk di Play Store dan ketik Khalid Basarama, ada logo hijau KHB tulisannya. Kalau yang pakai foto semua itu bukan dari saya, memang banyak orang-orang yang buat, entah siapa mereka, tapi yang pakai logo resmi, pakai tulisan resmi KHB saja, tidak ada fotonya, itu resmi dari kami. Diklik bisa dapat ceramah-ceramah gratis, dan berikut juga gerombak kegiatan-kegiatan sosial yayasan saya yang sedang saya gerakkan. Mungkin begitu teman-teman sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.